Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Yang terhormat Bapak Muhammad Eka Purbaya selaku dosen dari mata kuliah UI UX. Izinkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang aplikasi hasil diskusi kami yaitu Green Guardian. Sebelumnya, perkenalan anggota kelompok. Yang pertama ada Irhas, selanjutnya ada Roslina, lalu ada Wafa, dan ada saya Rizar. Dimulai dari latar belakang, apa sih latar belakang dari aplikasi Green Guardian? Yang pertama, aplikasi Green Guardian dibuat karena banyak permasalahan tentang tumbuhan di sekitar kita, mulai dari penyakit tumbuhan, jadwal penyiraman yang tidak teratur, kurangnya pH tanah, kekeringan, kurangnya informasi tentang pupuk atau bahan perawat tumbuhan yang lain, dan kurangnya informasi tentang tokoh-tokoh tumbuhan di sekitar kita. Lalu, apa sih Green Guardian itu? Green Guardian adalah aplikasi perawatan tanaman yang inovatif yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam merawat tanaman mereka dengan penyiraman otomatis yang efektif. Tanaman mereka dengan penyiraman. Aplikasi ini juga memiliki fitur artikel yang informatif untuk pengguna yang ingin belajar lebih dalam mengenai tumbuhan dan fitur yang menampilkan kios-kios tanaman yang berada di sekitar pengguna. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga memiliki fitur integritas kamera yang bisa mendeteksi penyakit tanaman melalui foto lalu memberikan solusi dan saran untuk merawat tanaman pengguna. Baik, selanjutnya yaitu ada mood board. Dengan menggunakan mood board, aktivis lingkungan dapat memperoleh inspirasi dan panduan visual yang kuat untuk menciptakan kampanye yang efektif dalam upaya melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Next. Ya, selanjutnya ada user interview. Untuk lebih memahami apa saja yang dibutuhkan calon pengguna dari aplikasi yang akan dibuat kami juga melakukan wawancara atau interview. Dalam tahapan ini, kami bisa memahami tentang apa yang pengguna pikirkan dan butuhkan dari aplikasi yang akan dibuat. Hasil dari wawancara dapat menggambarkan bahwa pengguna menginginkan aplikasi yang seperti apa dan bisa diandalkan untuk membantu mereka dalam memecahkan permasalahan. Next. Nah, berikut ini adalah hasil wawancara kami dengan Bapak Herman. Pak Herman, dia memiliki pengalaman sebagai pengusaha tanaman hias dan memberikan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dia memastikan tanaman mendapatkan cukup air dengan mengatur sistem irigasi yang efisien dan memeriksa warna daun. Tantangan terbesarnya adalah cuaca yang dapat membuat tanaman busuk dan pelanggan yang tidak pasti. Dia merasa kesulitan merawat tanaman secara teratur karena kesibukan sehari-hari. Dia juga setuju bahwa teknologi dapat membantu merawat tanaman dengan efisien, terutama dalam pemantauan kondisi tanaman, penambahan pupuk, dan pengelolaan hama dan penyakit. Oke, next. Next lagi. Next. Oke, selanjutnya yaitu adalah hasil wawancara kami dengan Pak Tiwan. Dari hasil wawancara kedua responden tersebut, kedua responden setuju bahwa keberhasilan sebuah aplikasi untuk merawat tanaman di rumah dapat dinilai dari informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebutuhan tanaman, kemampuan mengatasi masalah cuaca, dan kemampuan menjaga tanaman tetap sehat serta menarik pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rosina. Selanjutnya ada bagian user persona. Sebelum membuat aplikasi, kami melakukan pendekatan terhadap target pengguna aplikasi kami, yaitu membuat user persona. Dalam user persona ini, berisi tentang penggambaran atau visualisasi fiktif yang mewakili target pengguna aplikasi yang akan kami buat. User persona berfokus pada data diri personal user, goals, pain point, dan juga motivasi. Selanjutnya,
Next. Selanjutnya pada bagian empathy map. Setelah kami melakukan wawancara atau interview dengan beberapa calon user yang akan menggunakan aplikasi kami, di sini kami melakukan penggambaran melalui empathy map untuk membantu kami dalam memahami kebutuhan pengguna, emosi, dan juga pengalaman pengguna Dalam empathy map ini, kami kelompokkan menjadi 4 area utama, yaitu yang pertama itu ada see, apa yang mereka lihat, yang kedua ada hear, apa yang mereka dengar, yang ketiga ada things and feel, apa yang mereka pikir dan rasakan, dan yang terakhir ada say and do, apa yang mereka katakan dan lakukan. Next. Ada bagian solusi. Setelah kami melakukan wawancara terhadap beberapa orang, kami mendapatkan beberapa masalah dalam dunia perkebunan. Di antaranya, kondisi kelembaban tanah, penyakit tanaman, kekeringan, dan lainnya. Lalu solusi yang kami tawarkan melalui aplikasi kami adalah penyiraman tanaman otomatis dan pengecekan kelembaban tanah, fitur integritas kamera untuk mendeteksi penyakit pada tanaman, artikel informatif untuk menambah wawasan, dan fitur lokasi untuk mengetahui kios tanaman terdekat. User Journey Map. Pada bagian User Journey Map, ini berisi tentang peta perjalanan atau proses yang dilalui oleh user kami dalam penggunaan aplikasi Green Guardian. Sebagai contoh, calon pengguna adalah Pak Herman yang telah dibahas pada user persona sebelumnya. Sebelum mengenal aplikasi Green Guardian, user mengalami permasalahan dalam perawatan tanaman dan juga penyiraman. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, user mencari solusi yang tepat sehingga user menggunakan dan menemukan aplikasi Green Guardian sebagai solusinya. Dan ini ada user journey map-nya. Kita ambil contoh dari Pak Herman. Skenarionya, Pak Herman ingin mencari aplikasi yang cocok dalam memantau kondisi tanah dan memberikan penyiraman tepat waktu pada usaha tanaman hiasnya. Research-nya, Pak Herman ingin mencari aplikasi yang mudah digunakan beserta fitur yang lengkap. Setelah Pak Herman melakukan research, Pak Herman mendapatkan touch point, yaitu mengidentifikasi tanaman, jadwal perawatan, diagnosa masalah, dan rekomendasi perawatan. Dan ini adalah pengalaman dari research Pak Herman. Setelah melakukan research, Pak Herman melakukan kegiatan choose, yaitu mencari informasi yang telah didapatkan dari rekomendasi aplikasi. Lalu experience yang didapat, Pak Herman bingung dalam menggunakan fitur yang telah disediakan. Walaupun begitu, Pak Herman mencoba untuk mengunduh aplikasi Green Guardian. Setelah mendownload, Pak Herman mulai mendaftarkan akunnya. Setelah melakukan pendaftaran, tidak ada kendala karena hanya mengisi data diri dan melengkapi profil. Setelah Pak Herman telah melakukan daftar, Pak Herman mulai mengakses aplikasi tersebut, aplikasi Guardian kami. Di sana, Pak Herman mendapati fitur berupa saran perawatan, integrasi kamera, dan pemantauan kondisi cuaca lokal. Setelah Pak Herman menggunakan aplikasi, Pak Herman mendapatkan feedback, yaitu terbantu dalam merawat tanaman dan memperoleh hasil yang baik. Selanjutnya ada user flow atau task flow. Pada bagian user flow ini berisi tentang perjalanan pengguna dari berbagai layar atau tampilan di suatu aplikasi, membantu perancang produk dan pengembangan memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk tersebut. Tujuannya itu menunjukkan aliran logika pengguna melalui berbagai tampilan serta mengidentifikasi titik-titik tertentu di mana pengguna mengalami kesulitan. Ya, ini contoh user flow dari aplikasi kami. Jika ingin lebih jelasnya, kami tampilkan di laporan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang terakhir ada website
Wireframe yaitu alat yang membantu untuk merancang tampilan produk secara visual sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut. Wireframe juga membantu dalam merancang ulang tampilan antar muka produk secara efisien, mengidentifikasi masalah potensial sebelum dilakukannya pengembangan yang lebih lanjut. Tujuan dari pembentukan wireframe sendiri yaitu untuk membantu dalam komunikasi, ide, menentukan arah desain, dan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tampilan dan fungsi produk. Next. Oke, ini ada wireframe dari aplikasi kami. Ada yang pertama ada tampilan daftar dan login untuk akun. Yang kedua ada tampilan beranda, ada tampilan profil. Selanjutnya yang terakhir ada tampilan untuk fitur, ada integrasi kamera dan penyiraman otomatis. Untuk wireframe ini kami desain dengan sedemikian rupa untuk memudahkan para user juga agar tidak bingung dengan tombol-tombol ini. Kami beri jarak yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat agar user juga bisa menggapai tombol-tombol tersebut dengan mudah dan efisien. Mungkin itu aja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.